Ibu narasumber kita, Ibu Leni Suryani SPDSD, dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa dipertemukan di acara webinar pada pagi hari ini dengan tema berbagi praktik baik sinkronisasi kinerja PKN dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sudah berkenan hadir di acara pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengikuti acara ini sampai selesai dan kita dapat mengambil manfaatnya untuk kita semua. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, webinar kali ini berbagi praktik baik sinkronisasi kinerja PKN. Adapun susunan acara pada webinar tadi mikrofonnya mana ya diulang maksudnya nggak ada pemberitahuan ngapain ya? Yang kedua, sambutan dari Bapak Pengawas PKSD. itu yang kursornya mana sih? Kemudian yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, tanya jawab atau diskusi, dan yang kelima, dialog. Agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara webinar pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Sekali saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibukanya untuk bacaan basmalah. Tapi tadi Bu Hati nggak ini ya? Tapi kalau yang lain kedengeran. Dari awal hingga akhir bacaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, acara berikutnya adalah Sobat maaf suaranya dari kabur-kabur. Bapak Pengawas PKSD Masih di mute ya. Masih di Dua. Itu aku. Yang sedianya akan hadir pada webinar hari ini, namun beliau sedang berada di luar area masyarakat pengawas, maka pengawas akan diwakili disampaikan oleh Bapak Kepala SD Negeri 1 Belimbuli, itu Bapak Suyono. Pada beliau Bapak Suyono disilakan. Monggo Pak Yono, waktu. Silakan Pak Yono. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peserta webinar yang saya hormati, marilah pada pagi kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh
Mbak, masih anut Mbak ya? Masih anut? Masih gitu. Iya, coba. yang diselenggarakan diselenggarakan oleh komunitas belajar yang diprakarsai oleh beliau Lady Suryani terkait dengan improvisasi PKN. Webinar pada kali ini terkait dengan sinkronisasi kita perlu, dan karena ini pemenuhan dari PMR akan teruntuk untuk apa yang nanti disampaikan oleh beliau untuk dapat ditangani dan untuk segera ditindaklanjuti terkait dengan apa saja yang nanti akan disampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi moderator menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara hari ini, yaitu nanti akan dilakukan serangkaian tanya jawab dan tindak lanjut atau cara mengisi atau mensinkronisasi kinerja di BKN. Maka tentu apa yang nanti disampaikan oleh ibu ini dipahami betul, karena ini terkait dengan kinerja kita untuk satu semester. Insyaallah kegiatan-kegiatan kinerja di BKN untuk semester depan akan ditindaklanjuti kembali. Maka dari itu, untuk mengingat itu, maka marilah kita dengarkan paparan yang disampaikan oleh beliau para sumber. Waktu lebih banyak nanti mohon untuk bisa disikapi. Terima kasih. Itu yang disampaikan. Marilah kita ikuti bersama-sama apa yang disampaikan oleh beliau Bu Leli. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya mohon maaf dengan kita bersama. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara moderator, terima kasih banyak saya sampaikan kepada Bapak Suyono yang sudah memberikan sambutannya. Pak ini Enan Setiadi. Untuk acara berikutnya, acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu acara tentang pemaparan materi tentang bagaimana sinkronisasi kinerja di PKN, yang nanti selengkapnya akan disampaikan oleh beliau Ibu Lady Suryani. Beliau adalah seorang guru penggerak kelima dan sekarang sudah menjadi pengajar praktik di Kemdikbudristek. Ya, beliau insya Allah akan menyampaikan atau memaparkan seluruh ilmu yang sudah beliau punya, dan mudah-mudahan kita bisa menangkap dan apa yang nanti akan dipaparkan oleh beliau Ibu Lely Suryani. Pada beliau Ibu Lely Suryani, disilakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang berbahagia, semuanya sehat hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Dan hari ini kita berjumpa kembali di ruang webinar kita yang ketiga. Nah, ini untuk setiap komunitas belajar yang ada di PMM dan sudah terdaftar di sana, itu
agar keberlangsungannya itu dipertahankan, minimal bisa mengadakan webinar 3 kali. Nah, ini alhamdulillah untuk semester ini kita hari ini untuk penutupan sesi webinar 1, 2 dan ini adalah yang ketiganya. Semoga nanti apa yang kita pelajari bersama hari ini dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat, semuanya bisa menindaklanjuti dari apa yang kita pelajari hari ini dan merupakan tugas atau bagian dari tugas kita sebagai pendidik dan guru di Kemendikbudristek. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, dengan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, semoga Bapak Ibu akan ditambahkan nikmatnya selagi tetap kita bersyukur dan terus bersyukur apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Ibu Bapak, terkait dengan materi hari ini, karena ini merupakan hal baru. Nah, hal baru ini karena di sana sini sistemnya ini masih perlu adanya eksekusi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan teori. Nah, nanti di sini akan ada ilmu yang di luar teori. Jadi betul sekali, praktik itu beda dengan teori. Nah, ini nanti akan terjadi di sini Bapak Ibu. Jadi mohon untuk diikuti sampai akhir. Jadi nanti Bapak Ibu bisa jelas dan bisa menerapkan di masing-masing satuan pendidikannya. Kemudian untuk selanjutnya nanti setelah saya paparkan dan berikan contohnya, Bapak Ibu silahkan berbagi layar langsung saja ke akun e-kinerja masing-masing. Jadi nanti apa yang menjadi masalah Bapak Ibu, apa yang ada di sana bisa kita lihat bersama-sama. Nanti kita akan diskusi bersama juga ya. Di sini saya bukan senternya, tapi ini adalah ruang milik kita bersama. Gitu. Bapak Ibu sudah membuka e-kinerja PKN-nya? Terima kasih. Nah, jika sudah, terus yang sebelum ke sinkronisasi PKN, bagaimana progres kinerja di PMM? Sudah 100%? Nah, jika Bapak Ibu nanti progresnya sudah 100%, jadi nanti akan terdeteksi juga setelah sinkronisasi di e-kinerja BKN. Jadi silakan diselesaikan dulu e-kinerja di PMM-nya, mulai dari kinerja utama, pengembangan kompetensi, dan tugas tambahan. Nah, itu nanti setelah sinkronisasi akan muncul semuanya di sana. Jadi Bapak Ibu, untuk pengisian kinerja PMM sebaiknya ya dimaksimalkan gitu ya, jangan hanya sekedar memenuhi kewajiban lah atau hanya apa-apa gitu ya, tapi memang itu betul-betul merupakan tugas kita sehari-hari. Jadi silahkan mari kita bersama-sama berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selain itu, untuk adaptasi, nah ini adaptasi digital bagi guru memang penting juga untuk selalu update. Jadi nanti data-data kita terkait dengan kegiatan guru, tugas guru sehari-hari itu sudah bisa tervalidasi di platform-platform yang tersedia. Nah, di BMM, di BKN nanti selain dari operator sekolah yang bisa mensinkronkan, jadi ini
masing-masing personal guru itu harus bisa mandiri mengupdate setiap perubahan-perubahan yang terjadi atau dialami pada diri masing-masing. Nah, itu kalau melebar lagi ke dapodik juga bisa, tidak tergantungan kepada operator sekolah. Masing-masing guru masuk menggunakan SSO masing-masing. Demikian juga untuk ke PKN. Nah, operator sekolah ini hanya bersifat membantu jika ada masalah yang terjadi. Apa masalahnya? Jika bisa disampaikan kepada guru yang bersangkutan, itu disampaikan dengan jelas permasalahannya apa. Nah, jika guru sudah mengantisipasi masalah tersebut yang dikomunikasikan dengan admin atau operator sekolah, nantinya jadi mudah untuk menjalankan sinkronisasi. Nah, kali ini untuk sinkronisasi ke kinerja PKN, yang utama atau paling pertama harus bisa sinkron itu adalah kepala sekolah. Jadi sebelum kepala sekolah bisa sinkronisasi, guru-guru yang ada di satuan pendidikannya itu belum bisa belum bisa mengadakan perubahan apapun, apalagi sinkronisasi. Gitu. Jadi Bapak Ibu, mungkin yang di sini Bapak Ibu kepala sekolah atau operator sekolah dan guru, silakan jika Bapak kepala sekolahnya belum bisa sinkronisasi, yaitu wajib sinkronisasi dulu. Gitu. Nah, karena pada platform kinerja PKN, kepala sekolah itu harus membuat tim kerja, kemudian memetrik tim kerja tersebut, digenerit. Lah itu nanti baru tim kerja yang sudah digenerit tersebut bisa melakukan sinkronisasi. Begitu ya Bapak Ibu ya, monggo untuk disampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah atau yang operator sekolah bisa membantu secepatnya, karena sesuatu yang dilaksanakan dengan cepat itu lebih cepat lebih baik gitu, daripada menunda-nunda nanti setelah ada arahan dari dinas dan sebagainya. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Nah, karena ini adalah ruang terbuka yang siapapun bisa mempelajarinya, tidak harus ketergantungan dengan orang lain. Itulah salah satu kompetensi bagi guru, itu harus mandiri, berkolaborasi, berkomunikasi, itu semuanya dibutuhkan di sini. Nah, guna Bapak Ibu lebih jelas lagi, saya akan mencoba langsung masuk ke platform kinerja PKN. Jadi saya masuk di sini bertindak sebagai operator sekolah menggunakan akun kepala sekolah. Oke. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Untuk masuk ke kinerja PKN, Bapak Ibu silahkan ketik My ASN di Google, nanti akan muncul My ASN gitu. Nah, setelah muncul seperti ini, nanti kita login menggunakan SSO masing-masing. Oke. Nah, ini saya nanti akan pinjam akun dari Bapak Kepala Sekolah untuk bisa sinkron dengan kinerja PKN. Setelah ditulis username dan password, klik sign in. Save in account. Nah, ini Bapak Kepala Sekolah saya, kita lihat. Yang pertama di bagian mana nih?
kiri, bagian kiri Bapak Ibu itu ada menu utama, home. Nah, kita klik layanan ASN. Setelah itu, klik layanan kinerja. Terlihat Bapak Ibu dengan jelas? Oke. Ya. Nah, ini di bagian menu utama lagi, silahkan Bapak Ibu cek mulai dari profil. Nah, di sana menunya itu ada data pribadi, silahkan dipirsani apakah datanya sudah sama atau belum. Nah, kebanyakan ini yang di bagian sini nih, unit kerja PNS dengan ini nih yang ada di PMM dan Ekin BKN itu belum sama. Nah, ini silakan dipirsani yang di sini nih. Unit kerja PNS apakah sudah sesuai dengan unit kerja sekarang atau belum. Nah, jika belum, Bapak Ibu klik sinkro SIASN dulu. Oke. Nah, terlihat di sini apa ada perubahan atau tidak. Kalau belum ada perubahan, itu memang karena belum sinkronisasi dengan PMM. Jadi kita oke dulu. Nah, selanjutnya kita klik atasan sampai sebelahnya. Nah, ini jika Bapak Ibu di situ adalah atasan, pada list pegawai bawahan di sini sudah muncul semuanya. Nah, tapi jika Bapak Ibu di sini menemukan nama-nama yang bukan bawahan Bapak Ibu atau bahkan tidak ada, nah ini terjadi karena tadi ini kebetulan Bapak Kepala Sekolah saya udah sinkron. Jadi ketika klik sinkro SIASN ini kembali ke menjadi pegawai biasa, bukan pimpinan lagi. Nah, kita cek di data pribadi. Nah, di sini ini karena tadi klik sinkro SIASN, di sini ini berubah. Jenis pegawai adalah pegawai, bukan pimpinan. Maka selanjutnya Bapak Ibu klik klaim pimpinan unit kerja. Nah, yang perlu diperhatikan ini tadi nih. Di sini apakah Bapak Ibu pemimpin di sini atau bukan? Nah, kalau bukan, di sini ada pimpinan, lepas pimpinan. Nah, ini sudah seperti ini lagi. Silakan nanti Bapak Ibu, jika di atasnya Anda berstatus sebagai pimpinan pada unit kerja, namun unit kerjanya berbeda yang ada di sini, silakan Bapak Ibu klik lepas pimpinan unit kerja. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tidak ditemukan pada teori-teori sebetulnya ini. Nah, teorinya kan kebanyakan hubungi operator sekolah untuk dilihat di Dapodik apakah sudah sesuai apa belum. Nggak berubah? Misalnya kayak gitu terus. Coba. Nah, ya Bapak Ibu ya, di sini kalau kita klaim pimpinan lagi, kita ke data pribadi. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Iya, tadi ini ada error sedikit. Jadi
setelah kita ulang lagi. Di sini status Bapak Ibu pada data pribadi adalah pimpinan. Namun unit kerjanya apakah yang di sini sudah sesuai atau belum? Kita lihat di sini. Klaim pimpinan unit kerja. Jika Bapak Ibu unit kerjanya yang di sini tidak sesuai yang dipimpin sekarang, maka Bapak Ibu harus lepas pimpinan unit kerja. Selanjutnya kita lihat ke data pribadi. Di sini Bapak Ibu menjadi pegawai. Nah, baru kita sinkro SIASN. Setelah itu pada bagian atas nanti ada itu pemberitahuan bahwa Bapak Ibu itu pengguna aktif di PMM. Nah, kita lihat sini. Ini sebelum itu kita sinkro PMM. Klik ini. Di sini ada sinkro PMM. Silahkan jika datanya sudah sama. Ini unit kerja dan namanya ini sudah matching. Nama dengan unit kerja yang dipimpinnya sekarang itu sudah matching. Silahkan klik sinkro PMM. Nah, selanjutnya setelah data-data sama untuk Bapak Ibu kepala sekolah, selanjutnya membuat tim kerja. Tim kerja di sini caranya adalah tambah tim kerja satu persatu seluruh ASN baik PNS maupun P3K yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ini semuanya tim kerjanya namanya siapa, unitnya kerjanya mana. Nah, ini untuk tanggal buat ini nanti sudah muncul otomatis sini. Nah, selanjutnya setelah ini ditulis semuanya data guru-gurunya, klik simpan. Nah, setelah itu kita masuk kembali ke SKP. Kita lihat metrik peran hasil. Nah, di sini ini sebelum Bapak kepala sekolah setelah menulis tim kerja, di sini ini muncul generate. Nah, sebelum ada kata-kata edit ini, aksinya adalah generate. Jadi nanti Bapak Ibu kepala sekolah atau operator sekolahnya ini di sini digenerate semua guru yang ada di sekolah tersebut. Oke, sudah sampai di sini. Jelas Bapak Ibu? Kita kembali ke SKP. Nah, setelah tadi ada tim kerja, sudah melihat metrik hasilnya, kita coba detail SKP dari Bapak Ibu kepala sekolah, apakah yang ada di PMM masuk di sini atau belum. Nah, tuh. Nih, semuanya sudah masuk ke sini. Baik dari kinerja utama sampai tambahan dan perilaku kerja. Apa yang direncanakan di PMM ini semuanya masuk ke kinerja BKN setelah melakukan sinkro PMM. Nah, mudah sekali Bapak Ibu. Ya, silahkan langsung nanti dicoba. Nah, kita lihat metrik. Nah, kalau di sini judulnya sasaran kinerja pegawai, metriknya ini nanti Bapak Ibu kembali ke bisa melihat data-data
guru-guru yang ada di sekolah yang dipimpin oleh Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat SKP bawahan. Ini nanti kalau guru-guru yang ada di sekolah tersebut sudah melakukan sinkron antara PMM dengan PKN, ini akan muncul di sini. Nah, jadi Pak Kepala Sekolah, Bu Kepala Sekolah tinggal mengecek saja. Nah, ini ya. Ini status berarti baru satu yang sinkronisasi, lainnya belum. Nah, jadi nanti kita juga akan praktek untuk guru yang belum sinkron. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung praktek juga. Silahkan dibuka laptopnya. Untuk webinar ini bisa dibuka dengan perangkat lain, atau bisa salah satu praktik gitu. Jadi nanti di lapangan Bapak Ibu langsung bisa action. Nah, ini yang baru sinkron karena baru satu, jadi di sini terlihatnya baru satu saja yang sinkron. Oke. Sini sudah jelas, ini pimpinannya adalah Bapak Kepala Sekolah, pegawainya juga ada yang sudah sinkron, dan ini sesuai dengan satuan pendidikan yang ada di sini, unit kerjanya sudah sesuai. Kalau yang kemarin belum sinkron PMM, ini unit kerjanya masih mungkin tercatatnya pemerintah Kabupaten Banjarnegara atau SD yang sudah lama banget dulu dipimpinnya, belum melakukan update data di e-kinerja BKN. Nah, nanti setelah melakukan sinkro PMM, data yang di PMM akan masuk dan merubah data lama yang ada di BKN. Oke, Bapak Ibu, itu untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya stop sharing dulu. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Sebelum kita lanjut ke sinkron guru. Ya, pada Mbak Maryam, silahkan. Assalamualaikum Bu. Suaranya Waalaikumsalam. Ya, jelas sekali Mbak. Silahkan lanjut. ya, izin bertanya Bu Leli terkait kepala sekolah. Misalnya untuk kepala sekolah itu sudah pensiun per Juni, itu tetap sinkronnya di e-kinerja KS-nya tetap disinkronkan atau bagaimana? Nah, untuk ini kan periodenya dari Januari sampai Juni ya. Otomatisnya yang masih berwenang itu kepala sekolah yang baru purna tersebut. Silahkan disinkronisasi saja. Seperti tadi itu tahap-tahapannya. Karena yang masih berwenang kan beliau yang baru apa itu? Purna tersebut, Mbak. Begitu, Mbak? Itu berarti disinkron saja sebagai KS yang lama gitu, Iya, KS yang baru. iya. Jadi nanti kemarin saya menemukan ada atau hampir keseluruhan ya kepala sekolah di Kabupaten Banjarnegara itu unit kerjanya masih ikutnya ke kabupaten, karena dulu kan ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi itu semuanya masih tergabung ke dalam pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara. Nah, silakan dirubah saja. Ya, gitu Mbak, jelas. Jadi disinkron di e-kinerja. Iya. KS harus sinkron di e-kinerja KS. Iya. Kemarin sudah ngisi di PMM kan, Bapak Kepala Sekolah yang itu baru purna. PMM-nya sudah 100% semua Oh, sih. iya. Dari semua guru dan itu sudah tinggal Iya. sinkron saja, cuma belum karena
Biasanya itu sih jadi masih Iya itu karena masih pemenang beliau sebelum purna gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Yuk yang lain Bapak Ibu. Jika tidak ada, untuk sinkro Bapak Ibu Kepala Sekolah, tadi yang utamanya yang tidak ditemukan pada teori-teori itu adalah lepas pimpinan pada satuan pendidikan jika di situ terdata atau tertulis satuan pendidikan sekarang itu tidak sama dengan satuan pendidikan yang dipimpinnya sekarang. Lepas saja, nanti akan menjadi pegawai biasa. Kemudian setelah antara data di PMM dengan data yang di PKN sudah sama, klaim lagi, klaim pimpinan di satuan pendidikan. Jadi nanti bisa membuat tim kerja, bisa membuat metriknya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Ros. Coba kita lihat dulu, ada yang menulis di pesan. Ya. Tidak. Izin tanya Bu dari Mbak Mia Kusumawardani. Pakai atasnya dulu. Oh ya, tadi sudah muncul. Terus dari Mbak Mariam sudah, dari Bu Rusliati, mohon tanya Bu bagi yang belum pernah login ke MySN bagaimana Bu? Nah, ini khusus bagi pegawai baru, mungkin ya yang baru diangkat kemarin, ini memang belum begitu valid datanya di PKN, jadi baru keluar profilnya. Nah, setelah klik macam-macamnya yang ada di situ, itu sistem. Nah, ada kesalahan sistem, berarti sana sistemnya masih mengupgrade gitu. Jadi untuk pegawai yang masih baru, sabar dulu. Namun jika berkali-kali mencoba masuk ke MyASN dan belum bisa juga, langsung saja reset password. Nah, reset password ini waktunya tidak langsung bisa jadi, menunggu beberapa hari ya Bu ya, 3 harian. Itu baru token masuk ke dicek secara berkala. Nanti tokennya juga akan masuk ke email yang terdata di PKN, itu tidak langsung muncul, munculnya 3 hari atau 4 hari kemudian. Jadi nanti antara kinerja PKN dengan email yang terdaftar di PKN itu harus selalu dicek ya. Jadi karena untuk reset password itu tokennya masuk ke email. Nah, itu baru nanti bisa masuk ke kinerja PKN, atau menu-menu yang ada di sana itu pun untuk pegawai baru belum bisa diakses semuanya, baru profilnya saja. Mungkin ada pertanyaan yang dari WhatsApp Bu Harti, mohon dibacakan. Oh sudah, iya, oke. Dari sama. Bukan yang KS pengampuan. Nah itu. Yang bagaimana ya KS-nya masih ampuan. Nah, yang KS-nya ampuan, lah itu pada PMM-nya bagaimana Bu? Nah itu dilihat saja di PMM-nya. Di sana itu pimpinannya siapa? Itu kalau memang yang mengampu itu di sana kok sudah berlaku atau sudah menjabat sebagai pejabat pimpinan, itu otomatis beliau yang berwenang untuk mensinkronkan ke kinerja PKN. Karena ini nanti akan satu padan gitu ya antara PMM dengan PKN. Karena kemarin kan untuk di PMM jika ada
satuan pendidikan yang tidak ada pimpinannya pun guru-gurunya belum bisa melakukan apa-apa gitu terkait dengan kinerjanya. Nah, setelah ada kewenangan dari Ampuan untuk tetap bisa memimpin sebagai pejabat penilai di satuan pendidikan, itu sinkronkan saja. Ya. Ada lagi Bu Bapak? Ada lagi ini Bu, satu lagi dari Bu Yeti. Ya. Monggo. Ya, Bu Yeti bertanya, Bu Leli, jika yang ASN P3K 2019 sampai 2022 itu sudah bisa login di MySNM, boleh mungkin gitu Bu. Izin tahu jika yang ASN juga sudah bisa atau belum bisa? Ya ini Kalau sudah bisa ya alhamdulillah. jika yang sudah bisa login di MyASN berarti tanya sudah bisa atau belum mungkin seperti itu Bu. Iya. Ini dibacakan dengan jelas. Izin bertanya Bu Leli, jika yang ASN P3K 2019-2022 sudah bisa login di MyASN, bagaimana kelanjutannya maksudnya? Nah, kelanjutannya ya itu melakukan sinkro PMM langsung saja. Jika PMM-nya sudah selesai, sudah 100%, langsung saja disinkronkan ke kinerja BKN. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kita berdiskusi jadi lebih gayang. Bapak Ibu nanti lebih jelas karena ini adalah moda diskusi ya, tidak ada yang menjadi center, semuanya sama kedudukannya. Monggo Bapak Ibu yang lain, ada yang lain masalahnya mungkin yang ingin didiskusikan di sini. Monggo. Ada lagi Bu Harti? Oh ya Bu Maryam lagi. Iya Bu. Iya. Ya. Monggo Mbak Maryam. Ya, izin bertanya lagi Bu Leli, mohon maaf. Oke. Untuk terkait sinkro, berarti apabila KS belum sinkro, boleh guru sinkro terlebih dahulu juga tidak masalah atau bagaimana? Nah, ini seperti kinerja PMM. Jadi yang pertama harus bisa sinkron itu kepala sekolah. Kemarin juga di PMM. Untuk guru menunggu. Oh iya, belum bisa. Di sana nanti ada notifikasi pimpinan Anda belum membuat data kerja di satuan pendidikan gitu. Nanti ada notifikasi seperti itu. Jadi silakan. Terima kasih Bu. Iya. Bapak Ibu kepala sekolah yang diutamakan bisa sinkron dulu. Sebelum Bapak Ibu guru nanti sinkron. Nah, itu karena sebagai penilai, pejabat penilai kepala sekolah memang harus sinkron dulu. Seperti di PMM juga seperti itu. Monggo yang lain, terima kasih. Ini ada tambahan pertanyaan dari Yeti, Bu Leli. Yang mana? Sudah login, harus edit profil, harus edit profil J begitu Bapak. Oh ya. Nah, itu untuk edit profil bisa dilakukan. Ya. Tambah foto boleh. Di sana ada menunya. Data-datanya ya boleh. Iya, di sana ada menu edit profil. Langsung scroll ke bawah. Ya, ini masih ada pertanyaan lagi, saya bacakan. Selamat siang Bu, maaf kami yang masih tahap belajar, sangat butuh sekali ilmunya. Semoga bisa share materinya nanti lewat WA. Saya dari Flores Bu, dengan Bu Maria Murni Senem. Oke. Terima kasih Bu Maria. Insya Allah nanti saya akan share materinya, baik yang berupa artikel atau hasil rekaman kita hari ini. Demikian jawaban dari saya. Dari Bu Rusliati, satu lagi Bu, di MyASN kan ada dua sinkro PMM dan sinkro data apa ya. Nah, itu sinkro
Nah, itu tadi Bu Rusli. Yang kita lakukan pertama adalah sinkro SIASN untuk mencoba apakah setelah sinkro SIASN datanya sudah berubah atau belum. Jika belum, nah itu tadi tidak ditemukan pada teori-teori untuk merubah secara teori atau seperti teori harus operator yang harus sinkron kembali, sinkron ulang dan sebagainya, memperbaiki data-data kepala sekolah, itu tidak ada. Lepas klaim pimpinan di satuan pendidikan yang tidak sesuai. Itu untuk kepala sekolah. Untuk guru nanti kita akan praktek. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Ada lagi guru CLVI, apa sudah jelas? Ya, mungkin kalau sudah jelas bisa dilanjut lagi Bu Yeni, monggo. Oke. Setelah tadi kita membahas sinkro kepala sekolah, ya, karena itu adalah hal yang utama sebelum Bapak Ibu guru bisa sinkro, ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah ini yang harus sinkro dulu. Oke. Tadi kita telah masuk ke kinerja kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu jika akan berganti akun itu harus log out dulu. Karena jika belum log out itu nanti datanya yang ini terus saja yang muncul. Misalnya kalau tadi Bapak kepala sekolah belum saya outkan, belum saya keluarkan, kita mau ganti ke akun yang lain itu tidak bisa, masih Bapak kepala sekolah yang muncul. Nah, maka kita log out dulu dari akun Bapak kepala sekolah. Oke, kita lanjut ke akun guru ya Bapak Ibu ya. Langsung praktek nih ya. Izin share screen. Ya, ini tadi saya sudah log out dari akun Bapak kepala sekolah. Saya akan masuk ke akun salah satu guru yang belum sinkron. Sebagai operator sekolah, Bapak Ibu juga harus tetap minta izin ya, walaupun status sebagai operator sekolah itu bisa masuk ke sana kemari. Oke, jadi nanti Bapak Ibu operator sekolah khususnya silahkan berkomunikasi, atau yang Bapak Ibu guru yang aktif ini harus komunikasi dengan operator sekolah jika memang ada masalah yang dihadapi dan itu belum terselesaikan. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Kita login, ganti akun. Second in ya. Nah, sini sudah rubah menjadi akunnya ibu guru di SD saya, itu Bu Kristati yang belum sinkron. Nah, walaupun data di PMM itu sudah 100%, namun ada kendala yang menjadikan belum bisa sinkron. Kita dari awal klik menu utama layanan ASN, kemudian layanan kinerja, nah ini Bapak Ibu tadi untuk Bapak kepala sekolah jika belum sinkron juga notifikasinya seperti ini. Kita lihat profilnya.
profil dari yang belum sinkron. Nah, kita kan contohnya ini SD Negeri 1 Gumelem Kulon. Namun beliau terdata di PKN. Ini terdatanya di PKN, ini masih SD 3 Brengkok. Nah, kita coba sinkro SIASN. Apakah berubah apa belum? Nih, ini unit kerjanya. Unit kerja SIASN SD Negeri 1 Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan. Unit kerja kinerja ini di SD Negeri 3 Brengkok. Nah, ini kan berarti belum sama. Nah, kita klik OK saja. Terus kita ke atas. Apakah data atasan sudah sama? Nah, belum ditemukan karena data di sini adalah SD 3 Brengkok yang tidak sama dengan yang ada di sini. Untuk ini tidak perlu ya Bapak Ibu klaim pimpinan karena bukan pimpinan. Oke, kita ke profil lagi. Kita melakukan sinkro. Nih, sinkro PMM. Klik saja di sini. Karena yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah sudah menggenerate Ibu ini, Bu Kristati ini untuk masuk ke SD Negeri 1 Gumelem Kulon. Kita coba sinkro PMM. Sinkro data PMM. Nah, kita lihat apakah sudah sama datanya. Dah, ini Bu, langsung sama ini. Suyono. Tapi ini kok jadi muncul Sri Yuliani Dede 1 Gumelem Kulon. Nah, ini mungkin lagi apa? Di sini kan semuanya sedang pada mencoba sinkron ya, jadi mungkin ada yang keliru sinkronnya ke SD Gumelem Kulon lah atau kemana gitu. Itu kita abaikan saja dulu. Sinkro data PMM. Nah, untuk sinkro ke PMM memang tidak langsung muncul Bapak Ibu. Tunggu ya. Jadi ada sistemnya ini sedang berjalan dulu, sedang menyinkronkan. Jadi ini di sini belum bisa langsung masuk. Oke. Kita lihat ke SKP-nya seperti apa. Belum muncul. Belum muncul juga. Memang butuh waktu. Tidak bisa langsung tersinkron gitu ya, karena sistemnya sedang berjalan. Ini ya Bapak Ibu, di sini sudah muncul ini. Unit kerja PNS sudah di SD Negeri 1 Gumelem Kulon sudah muncul. Jadi nanti kita sinkro SIASN lagi.
Ini sudah sama. Belum muncul juga. Ada beberapa menitan. Karena kemarin saya waktu sinkron itu saya sambil dengan hal-hal lain, jadi agak terlupa berapa menit. Seperti juga itu kalau bagi pegawai baru itu masuk ke My ASN, reset password, itu beberapa hari baru muncul tokennya. Nah ini sih kalau untuk sinkron ini tidak memerlukan beberapa hari gitu ya. Harusnya ini jika sudah sistemnya sudah berjalan, di sini sudah muncul ini data atasan. Karena di sini juga sudah ada dalam tim kerja, pada materi kepala sekolah tadi juga sudah ada. Namun hanya waktu yang perlu dibutuhkan oleh sistem. Kita coba logout lagi, kita masuk ke akun Bapak Kepala Sekolah. Masih belum ternyata di sini. Nah ini untuk di metriknya, karena Bu Kris tadi juga sudah digenerate ya, jadi nanti tinggal menunggu saja muncul SKP-nya di akun beliau. Memang sudah digenerate oleh Bapak Kepala Sekolah, jadi nanti akan muncul seperti ini ke bawahnya. Nah ini Bu Kristati ini sudah muncul di sini nih.
ternyata Bapak Ibu untuk menu buat SKP pada e-kinerja BKN itu tidak tersedia. Nah, jika kita mencoba membuat langsung SKP-nya, di sini nih ada notifikasi nih. Pengguna PMM tidak dapat menambah SKP setelah tahun 2003. Silahkan buat SKP di PMM /sinkro data PMM. Oke. Kita coba logout, masuk lagi ke guru yang bersangkutan. Memang butuh waktu ya Bapak Ibu untuk mengecek sana sini apakah dari akun Bapak Kepala Sekolah sudah bisa terlihat atau belum. Demikian juga kita kembali lagi ke akun guru, apakah sudah muncul atau belum. Nah, kita mencoba tambah tim kerja karena statusnya adalah guru, itu tidak berhak membuat tim kerja di UNOR ini gitu. Jadi yang berhak membuat tim kerja itu adalah hanya kepala sekolah. Jadi kita hanya bisa menunggu gitu Bapak Ibu, nanti waktunya berapa menit. Nah, itu kemarin saya lupa tidak menghitung waktu saya sinkronisasi. Tapi memang alurnya seperti itu tahapannya. Jadi sudah terlihat dari akun kepala sekolah Bapak Bu Kristati itu sudah sinkro tadi, itu namanya sudah terdeteksi di sana. Kita ke tambah SKP, mencoba nanti tampilannya seperti apa. Periodenya adalah 1 Januari sampai akhir 30 Juni. Nah kan, kalau kita melakukan aksi langsung itu tidak bisa. Pengguna PMM tidak dapat menambah SKP setelah tahun 2003. Silahkan buat SKP di PMM, sinkro data PMM. Oke. Nah,
Adakah Bapak Ibu yang langsung praktek di situ? Ini dari kemarin Pak Yono, ini Bu Sri Juliani salah itu terus apa ya atau bagaimana? Kemarin muncul sebagai atasan Bapak di UPT, sekarang atasan Bu Kristati di SD 1 Gumelem Kulon. Mungkin dari aksi masing-masing kepala sekolah masih ada yang apa ya, perlu sistemnya atau beliaunya yang salah klik mungkin, atau yang terjadi. Tapi ini yang terjadi di sini sama-sama unornya sudah SD 1 Gumelem Kulon, namun atasannya yang belum. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada yang praktek? Karena di sini nama atasannya ganda ini, jadi untuk Bu Kristati belum bisa sinkronisasi. Di sini sudah unit kerjanya sudah betul di SD 1 Gumelem Kulon dan sudah digenerate. Namun ketika masuk ke profil di sini juga sudah SD 1 Gumelem Kulon. Unit atasannya ini yang masih UPT di Nikurok Kecamatan Susukan. Oke Bapak Ibu, kita keluar dulu dari sini.
melihat seperti apa guru yang sudah benar-benar sinkron. Nanti menunggunya sambil menunggu ini. Nah, ini yang sudah sinkron seperti ini. Akun Anda terdaftar di aplikasi PMM, statusnya persetujuan, sudah sinkron. Nah, ini detail SKP-nya nanti sudah bisa langsung terlihat. Nah, ini seperti ini. Sampai tugas tambahan sudah ada dan perilaku kerja. Nih, unit kerja PNS dan 1 Gumelang Kulon. Unit kerja atasan ini memang Bupati Dinegoro Kecamatan Susukan. Kalau guru melihat list pegawai bawahan itu tidak bisa. Jadi hanya bisa melihat list pegawai 1 unit kerja. Ini yang pegawai baru belum bisa dimasukkan karena melihat data di kinerjanya di BKN itu belum muncul secara 100%. Jadi nanti belum bisa digenerate. Menunggu dulu sampai terlihat dari profil dan data-data yang lain. Ini sudah sama dengan Bu Kristati nih, satu sekolahan, tapi hanya menunggu waktu saja ya Bapak Ibu ya. Nanti kita coba lagi masuk ke akunnya yang tadi di sinkron, apakah sudah bisa atau belum. Lakukan sinkron di 10 menit ke depan. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, saya stop sharing dulu ya, karena ini menunggu sistem berjalan, ternyata tidak hanya sebentar, ya membutuhkan waktu untuk ada perubahan di akun yang baru disinkron. Bagaimana Bapak Ibu? Seperti itu intinya ya, tahapan-tahapannya seperti itu. Atau ada yang mau praktek, silakan untuk berbagi layar.
Untuk rekamannya nanti ada, misalnya nanti saya bagikan rekamannya. Dari Bu Mariam sedang mencoba akun KS. Oke. Silakan Bapak Ibu untuk sharing-sharing di sini terkait dengan kinerja BKN yang perlu sinkronisasi dengan kinerja PMM. Sambil menunggu SKP Bu Kristati muncul di kinerja BKN, tidak apa-apa, sinkron yang lain. Data guru yang ada di SD Bapak Ibu, silahkan Mipil disinkronkan saja. Jadi nanti tahap bertahap. Yang satu masuk datanya, menunggu SKP keluar, kita sinkron yang lain. Jadi tidak perlu menunggu yang sedang disinkron ini muncul SKP-nya di PMM. Oh, di kinerja BKN maksudnya. Nanti kabar-kabar lagi jika SKP Bu Kristati sudah muncul di sini ini. Jika sudah muncul ini di sini akan ada keterangannya. Sudah. Sinkron data PMM. Oh, kita keluar dari akun Bu Kristati. Kita ke akunnya Bu Admini. Silakan Bapak Ibu juga langsung saja daftar Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikannya untuk Mipil disinkron saja. Jika di PMM sudah 100%. Ini kebetulan Bu Kristati, Admini, karena data di SIASN dengan data di PMM ini sudah sama, jadi tidak perlu menunggu lagi. Kita coba. Tidak perlu sinkron lagi karena ini untuk profilnya sudah maksudnya tidak perlu sinkron data, beda dengan sinkron SKP. Ini unit kerjanya sudah sesuai.
Untuk Bu admin sudah sinkron. Jadi nanti tinggal menunggu SKP-nya muncul di sini. Kita lihat di akun kepala sekolah. Apakah di sana Bu admin sudah muncul datanya apa belum? Izin share screen Bapak Ibu, saya telah menambahkan sinkron satu guru lagi. Semoga di akun kepala sekolah juga sudah muncul. Di sini nih Bu admin sudah ada. Nah ini satu guru lagi karena mungkin beliaunya juga belum sinkron, jadi masih masuk ke SD kami di BKN-nya. Untuk SKP-nya masih menunggu sistem berjalan.
kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu tahapannya. Silahkan Bapak Ibu melakukan aksi untuk sinkro PMM seperti tahapan tadi. Jadi nanti jika sudah bisa sinkron akan muncul di sini secara keseluruhan. Demikian juga ini pegawai-pegawai yang sudah pada sinkron tapi baru masuk datanya, belum tercatat di metrik. Pastikan pegawai yang sudah membuat SKP di periode tahun yang sama dan pastikan sudah melakukan sinkronisasi metrik. Sudah ya, tadi kan sudah dibuatkan oleh metriknya oleh kepala sekolah. Jadi tinggal menunggu waktu saja untuk bisa melihat SKP-nya terpapar di kinerja BKN. Sudah berapa menit ini Bu Harti? Dari tadi Bu Kris tadi sinkron belum muncul juga. Oke, iya belum muncul di sini. Nah ini belum muncul juga. Oke Bapak Ibu kita tunggu ya. Nanti saya kabar-kabar di grup jika ada perubahan di sini. Akun Anda terdaftar menggunakan aplikasi PMM sudah sinkron, tapi di sini belum muncul. Butuh waktu intinya, karena data di sini ini sudah sama unit kerjanya sudah ada. Di sini juga ketika mengganti unit kerja di pegawai, nah ini untuk kepala sekolah di sini. Oke. Ini juga sudah sama ini ya. SI ASN SDN 1 Gembalem Kulon, unit kerjanya di kinerja juga sudah SDN 1 Gembalem Kulon. Sampai di sini ya, karena menunggu waktu mungkin bisa sharing-sharing Bapak Ibu, monggo ada yang menemukan formula baru barangkali yang tidak ada pada teori. Saya stop sharing. Bagaimana Bapak Ibu? Mohon masukannya. Apa ada yang sudah bisa sinkron dan sudah keluar SKP-nya? Jika sudah cukup, Bapak Ibu sudah jelas, silahkan nanti langsung dieksekusi. Yang utama dan pertama adalah sinkronisasi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nanti baru disusul Bapak Ibu gurunya. Untuk operator sekolah, silakan dibantu semampunya. Demikian juga untuk Bapak Ibu guru, memang harus aktif juga ikut mendeteksi perubahannya di mana atau perbedaannya di mana dengan data-data yang terkait, data di Dapodik,
data di Info GTK, data di PMN. Nah, yang terakhir ini data di e-kinerja. Mulai dari profil sampai menu lain-lainnya silahkan diulik saja masing-masing, dan kurang lebihnya untuk sinkronisasinya adalah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan saja langsung eksekusi di perangkat masing-masing. Jika nanti menemukan sesuatu hal yang di luar tadi kita diskusikan bersama, Bapak Ibu bisa sering-sering melalui grup WA. Nah, untuk kelanjutannya, jika Bapak Ibu tidak ada pertanyaan atau menemukan masalah, waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Suharti. Dan ini terakhir dari saya, mohon maaf sekali atas segala kekurangan, karena kita sifatnya manusia, tidak lepas dari kesalahan, mohon dimaafkan. Apalagi di sini tidak memuaskan ya kan. Saya bukan pemuas. Oke, kita sering-sering saja belajar bersama, itulah manfaatnya, indahnya berbagi. Namun karena terkendala sistem dan waktu, jadi saya belum bisa menampilkan secara maksimal gitu ya. Andai kan Bapak Ibu berbagi layar, nanti apakah menemukan seperti saya tadi atau tidak? Bagaimana Mbak Maryam setelah sinkron, menemukan sesuatu atau tidak? Mohon informasinya. Halo Mbak Maryam. Silakan Mbak Maryam. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya, yang tadi ini menginformasikan sedang sinkron gitu. Coba apakah ada menemukan sesuatu yang berbeda? Monggo Mbak Maryam. Sementara cukup, Bu. Terima kasih atas ilmunya, dan mungkin untuk selanjutnya bisa langsung jika ada kesulitan gitu. Iya, maksudnya setelah tadi Mbak Maryam sinkron, apakah seperti tadi menunggu waktu gitu belum langsung muncul atau bagaimana? Atau bisa langsung muncul? Saya baru ngecek, Bu, baru ngecek buka aja, belum kemudian baru buka akunnya, belum, tapi belum mencoba disinkronkan. Mesti lihat sih, masih beda unit kerjanya, masih beda untuk kepala sekolah. Nah, iya itu tadi untuk unit kerja yang masih berbeda, lepas status pimpinan itu tadi ya Mbak, status pimpinannya dilepas dulu dari ini satuan pendidikan atau yang terdata di BKN sekarang, yang berbeda itu lepas saja, nanti menjadi pegawai biasa, baru kemudian setelah datanya sama klaim menjadi pimpinan kembali gitu Mbak. Siap, nanti dicoba. Oke. Nanti kita sering-sering lagi ya Bapak Ibu ya, jangan bosan-bosan untuk saling berbagi, karena masing-masing daerah mungkin berbeda perlakuan, beda sinyalnya juga, jadi mungkin ada yang lebih cepat masuk. Nah ini kebetulan di sekolah saya ini semuanya sedang menghadap laptop, menghadap HP, jadi berbagi-bagi sinyal juga gitu. Jadi nanti untuk memunculkan SKP di kinerja BKN memang butuh waktu, jadi nanti setelah muncul saya kabar-kabar lagi. Begitu Bapak Ibu, monggo Bu Harti, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Ibu Indi Suryani sebagai narasumber kita yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan juga penjelasan-penjelasan secara rinci, secara detail juga mengenai sinkronisasi kinerja BHM pada webinar kali ini. Inti dari webinar kali ini adalah kita supaya memaksimalkan misi kinerja kita. Agar kita bisa memaksimalkan pengisian kinerja kita, maka silakan Bapak Ibu koordinasi dengan kepala sekolah di unit kerja masing-masing, dan kepala sekolah itu sinkron terlebih dahulu. Maka jika kepala sekolah sudah sinkron, maka kita baru bisa melakukan sinkronisasi baik itu di KNM maupun di BKM. Dan apabila Bapak Ibu ada yang belum jelas, masih memberikan penjelasan mulai sinkronisasi, kalau narasumber dan bersedia memberikan penjelasan baik secara grup komunitas belajar maupun via Japri. Bahkan mungkin ini Guru Suyati menginginkan ada panduan berikutnya. Guru Suyati menginginkan ada panduan. Insya Allah ditunggu saja waktunya kalau narasumber akan menyediakan panduan penjelasan mengenai pengisian kinerja. Daftar hadir sudah ada Bu di chat. Daftar hadir. Gimana Bu? Ya, sudah di chat. Ya, untuk daftar hadir sudah disediakan. Di chat room. Silahkan diakses. Isi daftar hadir yang sudah kita sediakan. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, alhamdulillah selesai sudah webinar sinkronisasi kinerja BKN pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada narasumber tentunya dan Bapak Ibu peserta webinar asistensinya serta semua pihak yang membantu terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau narasumber Ibu Indi Suryani kita dapat menangkap dan memahami yang sudah disampaikan oleh beliau. Kita dapat mendengarnya dalam pekerjaan kita. Saya juga mohon maaf dalam membawakan acara penyelenggaraan webinar kali ini banyak kekurangan ataupun banyak kesalahan, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di webinar yang lain deh Bapak Ibu. Ya, mari kita tutup webinar kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, silakan untuk mengisi daftar hadir di grup ya Bu. Ya. Ya. Kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Sebelum berakhir kita foto dulu. Udah dulu. Ya, belum Siti sudah makan itu. Sudah siap belum Siti? Sehat belum Siti? Alhamdulillah. Lagi dengar minggu Bu. Udah, saya keluar rapat.
Dah. Siap Bu. Ya, ulang boleh. Iki denger warna kameranya ya. Ya. 1, 2, 3. Print screen Pak Haris. Screen yang berarti ya Bu. Print screen saja. Oh enggak, print screen aja itu yang kanan, print screen. Pinggirnya. Nah, kue ketiga. Iya. Iya. Print SCS. Iya. Berarti kontrol Monggo Bapak Ibu santai-santai, sudah tidak direkam. keluar bisa keluar Bu. Oke. Sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Yuk kita keluar. Mohon maaf saya tutup ya roomnya. Terima kasih semuanya. Dadah. Pinter lah. Wis banget kok. Kayak kurang apa sih. Nangga chat room. Oh ya, ngotok wae lah. Yang ngotok wae lah. Masih jelas. Tengah kena maning. Oh iya ya. Masih betah di sini apa Mbak Mia? Mbak Mia, halo. Masih betah. Suaranya kurang seru. Tambahin. Oh iya tadi Bu Fauzia terlihat apa ya? Angkat tangan. Apa Bu? Halo Bu Fauzia. Ada Bu. Iya tadi angkat tangan apa ya? Tadi angkat. Iya, bagaimana menemukan masalah atau punya solusi? Saya ada. Ah iya. Iya, monggo lah. Saya tutup ya Bapak Ibu ya, roomnya ya. Ya, terima kasih. Oh iya, ini Bapak Ngadiar. Bagaimana tadi? Ya, Sudah sinkron atau belum? Oke, saya tutup nih. Terima kasih semuanya. Pak Mardian mana? Belum tahu nih. Kawasan Hanya petan nggak ada tenang. tapi kok apa ya? Pesertanya ya? Saket ini. Masih kabel ya. Ora melu. Iya no, pun sewu kan. Nggih. Mau Bapak?
Oke,